ada 7 macam bentuk cobaan hidup yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Zakar ta'ala minanihi, ya. Allah menyebutkan di antara cobaan-cobaannya wa fadlihi ala rasulihi wa kalimihi Musa alaihi salam, ya. Sekaligus karunia Allah yang akhirnya dengan cobaan itu ada pertolongan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, sosok kalimihi, sosok yang bisa selalu langsung diajak berbicara oleh Allah kepadanya. Tercatat paling tidak ada 7 hal, ya. 7 hal yang menjadi ujian cobaan hidup beliau ketika hidup dalam tugas dakwah ini. Yang pertama, al-minnatul ula, ujian yang pertama. Hifzuhu min dzulmi Fir'aun wa batshihi wa tarbiyatihi ma'ahu fi qasrihi. Yaitu Allah memelihara dia di sisi orang yang zalim, yang akan menyiksanya, bahkan akan membunuhnya. Dia dididik, ya, bersama oleh orang yang memusuhinya itu di istananya. Dan itu dikatakan dalam ayat falyuqihil yamu bisahil ya'khudhu aduwwul li wa aduwwullah. Ya, letakkan dia dalam sungai itu, biarkan sungai itu mengalir membawanya kemana, akhirnya diambil oleh musuh Allah, musuhnya Musa. Itu cerita itu tadi. Itu ujian pertama pada diri Nabi Musa alaihissalam. Ya, ini ujian yang akhirnya jadi pertolongan, jadi kenikmatan maksudnya. Ini dikatakan di sini al-minan. Minan ini bukan imtihan, ya. Imtihan itu ujian semata, tapi kalau minan ujian yang akhirnya berhasil dengan pertolongan Allah. Jadi ujian yang Nabi Musa mendapatkan kenikmatan. Boleh diartikan kenikmatan-kenikmatan. Wal minnatu tsaniyah. Ya, ujian yang akhirnya menjadi kenikmatan yang kedua adalah ilqa'u Allah al-mahabbah fi qulubin nas lahu hatta kana yuhibbuhu kullu man ra'ahu. Ya. Di mana Allah memberikan kepada Nabi Musa kecintaannya pada diri Nabi Musa, sehingga hati manusia mencintai Nabi Musa. Termasuk hatinya Fir'aun dan istrinya Fir'aun itu mencintai Nabi Musa untuk mau memeliharanya. Ada rasa tega mereka. Itulah pada kalimat walqaitu 'alaika mahabbatan minni. Kenikmatan yang ketiga, ujian yang akhirnya menjadi kenikmatan yang ketiga adalah hifzullahi wa kallahu wa riayatuhu lahu ma'a kamalir riayah wa himayah. Yaitu Allah selalu menjaganya, memeliharanya, memonitor perjalanan hidupnya, ya, sampai dia sempurna dalam perlindungan Allah, ya, dia terselamat sampai dia dewasa, ya. Sebagaimana firman Allah, walitusna'a ala aini. Engkau dibuat sedemikian rupa sebagai sosok yang terus dalam pengawasanku, kata Allah. Wal minnatur rabi'ah, ujian yang menjadi kenikmatan yang keempat, ya, itu adalah i'adatu ila ummihi li'irdaihi ma'a ghayatil ijlal wal ikram. Pengembalian Musa kecil kepada ibunya, yang akhirnya bisa menyusuinya dengan bebas, bahkan dibawa ke rumahnya. Itu adalah bentuk kekuasaan, keagungan, dan kemurahan Allah kepada kita hamba-hambanya. Itu yang diisyaratkan dalam ayat faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Yang kelima, ya, al-minnatul khamisah, kenikmatan yang kelima, inja'uhu minal qatl ba'da qatlihi li rajulin min hasiyati fir'aun wa ilaihil isyarah biqaulihi. Ini Allah selamatkan dia dari satu pembunuhan ketika dia membunuh seseorang yang merupakan saudaranya, maksudnya keturunan ataupun sukunya Fir'aun, yaitu Kipti tadi, ya. Itu disyaratkan dalam ayat wa qatalta nafsan fanajjainaka minal ghammi. Ya. Kami selamatkan engkau, ya, dari kesulitan-kesulitan, kekhawatiran setelah pembunuhan. Wal minnatus sadisah, ya, kenikmatan yang keenam yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam, ikramuhu bin nubuwah war risalah ba'da audatihi min ardi Madyan. Allah jadikan dia dengan kemurahan Allah menjadi sosok yang menerima nubuwah, kenabian, menerima kerasulan setelah dia selesai dari bermukim di Madian.
Sultan dari Madian, Allah pilih dia sebagai seorang rasul. Itu dalam kalimat falabithta sinina fi ahli Madian tsumma ji'ta ala qadari ya Musa. Itu kalimat itu menerangkan bahwa Nabi Musa setelah bertahun-tahun tinggal di Madian akhirnya kembali ke Mesir. Wal minnatus sabi'ah. Kenikmatan yang ketujuh adalah istifa'ullahi lahu bitaklim wa takhsisuhu bil qurbi wa takrim wa ilaihil isyar biqauli wastana'tuka li nafsi. Kenikmatan yang ketujuh yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam adalah Allah memilihnya menjadi sosok yang selalu bisa berdialog dengan dia langsung. Dia disebut kalimullah. Khusus buat dia supaya lebih dekat kepada Allah, Allah bicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. Itu dikatakan dalam ayat wastana'tuka li nafsi, kami buat engkau sedemikian rupa menjadi orang yang terpilih ya dariku, kata Allah, untuk hidup bersamaku. Ikhtartuka min bainil khalqil li kalami kama qala subhanahu wa ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Aku pilih, kata Allah, di antara sekian umat manusia yang bisa berbicara langsung dengan aku. Itulah yang aku katakan dalam ayat yang lain, di ayat yang lain, yaitu wa kallamallahu Musa taklima.